pantun keramat karang. Gunung meletus suaranya serem, sayang disayang. Generasi muda itu ada yang berpikir tuh bahasa daerah itu kolot, nggak gaul lah, kita nggak akan maju dengan bahasa daerah gitu. Kong mau kemana Kong gitu. Kalau nggak sopannya, mana lo gitu? Ke temannya. Teman, mana lo? Audrey mau kemana lo gitu. Agak tabu gitu, walaupun agak sering ya denger mama marah kalau nggak. Aku nggak tahu kalau orang tua tuh kalau marah pakai bahasa daerah tuh kenapa ya gitu. Kayaknya agak lebih luas. Halo sahabat bahasa, selamat datang di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama saya Devi Firhana yang akan menemani Anda dalam tayangan siniar kali ini. Tahukah Anda, sahabat bahasa, di dunia ini ada lebih dari 8.300 bahasa dan sekitar 7.000 diantaranya masih hidup. Sayang sekali, ya banyak yang kini berada di ambang kepunahan. Dan UNESCO mencatat hampir 37% peserta didik di negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak belajar dalam bahasa yang paling mereka pahami. Bahkan di beberapa negara, angkanya mencapai 90%. Padahal UNESCO juga menegaskan setiap orang berhak belajar dalam bahasa ibunya karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga kunci pemahaman, kepercayaan diri, dan perkembangan sosial dan emosional. Nah, hari ini kita memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang mengangkat tema peran generasi muda dalam membentuk masa depan pendidikan multibahasa. Dan untuk membahas tema ini, saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa, dua generasi muda, dua cerita, satu semangat yang sama. Nah, yang pertama ada Rio Chan, konten kreator muda yang konsisten membuat konten edukasi berbahasa Minang dan membuktikan bahwa bahasa daerah bisa keren, relevan, dan viral. Satu lagi kita akan berbincang dengan Sabrina Putri Diana. Adik kita ini peraih juara Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi tahun 2025, cabang menyanyi bahasa Betawi yang sejak SD sudah menunjukkan bahwa berbahasa daerah itu membanggakan. Nah, kita sapa dulu yuk. Selamat datang Rio dan Sabrina di siniar bincang bahasa kali ini. Gimana? Apa kabar Rio? Alhamdulillah, elok-elok saja. Oh, elok-elok saja. Kalau bahasa Betawi, gimana kabarnya gitu? Baik. Baik Sabrina ya. Terima kasih Sabrina sudah meluangkan waktu. Hari ini sekolah nggak? Enggak, izin ya. Rio gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Berapa lama dari perjalanan dari rumah Rio tadi ke sini? Hampir 1 jam. Hampir. Begitulah ya. Ya, yang penting semangat untuk betul melestarikan bahasa daerah. Betul sekali. Oke Rio, saya mau tanya, dimulai dari pengalaman personal dulu ya. Karena Rio setelah dilihat itu memang konsisten untuk melestarikan bahasa daerah di konten-kontennya dan itu menjangkau generasi muda ya. Betul. Komentarnya sangat menarik sekali. Nah, apa sih makna bahasa Minang untuk Rio dan sejak kapan Rio merasa bangga dengan bahasa Minang atau justru seperti generasi muda yang ada loh yang merasa gengsi dengan bahasa daerah? Sebenarnya pertama kali aku bangga tuh pas aku pertama kali pindah ke Sumatera Barat. Jadi aku tuh sebenarnya lahirnya di Jakarta. Jadi pas kelas 3 SD aku dipindahin ke Sumatera Barat di kampung ayahku gitu. Ya walaupun dua-duanya juga orang Minang kan gitu, orang tuaku gitu. Pas dipindahin tuh aku banyak kayak culture shock gitu kalau bahasa anak sekarang ya. Geger budaya gitu. Jadi agak tabu gitu, walaupun agak sering ya denger mama marah kalau nggak. Aku nggak tahu kalau orang tua tuh kalau marah pakai bahasa daerah tuh kenapa ya gitu. Kayaknya agak lebih luas. Biar kena ke hati. Iya benar kayak. Sering dengar tapi nggak semuanya kan kita dengar karena di pas pindah ke Sumatera Barat banyak banget bahkan di sekolah gitu di lingkungan di daerah pasar transaksinya kayak gimana gitu. Terus akhirnya aku mempelajari beserta budayanya gitu dan
kayaknya pertama kali bangga itu tuh pas aku kelas 3 SD, pas pindah ke Sumatera Barat itu sih Kak. Berarti karena lahir di Jakarta dan ketika pindah ke Padang jadi semakin penasaran ya. Hal baru gitu. Dan ternyata apa ya? Kan awalnya kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Ternyata bisa gitu karena apalagi waktu itu kan masih kecil ya. Jadi menurutku anak kecil pada saat itu umur 8 tahun, kayaknya umur segitu tuh masih baik ya untuk dalam menangkap bahasa gitu. Jadinya aku lumayan agak cepat menangkap bahasa itu ya. Paling nggak nyampe setahun aku udah nangkep bahasa Minang itu, udah bisa ngobrol gitu. Bagus. Nah Rio pernah dengar kan dan mungkin di beberapa tulisan juga pernah disebutkan bahwa generasi muda itu ada yang berpikir tuh bahasa daerah itu kolot, nggak gaul lah, kita nggak akan maju dengan bahasa daerah gitu. Nah sebagai generasi muda nih, anak muda yang aktif gitu, gimana Rio menyikapi berita-berita seperti ini? Menurut mereka tuh kuno ya, mungkin ya kuno. Masa tertinggal. Iya. Menurutku enggak, karena gini, semenjak aku di Jakarta kan, akhirnya kan gue balik lagi ke Jakarta nih. Bahasa Indonesia tuh ya udah gitu. Kita mendengar bahasa Indonesia tuh bahkan dari zaman dulu ya gitu. Mungkin zaman Haji Roma Irama filmnya kemana-mana, terus sampai lagu-lagu bahasa Indonesia Raya pun kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi ada satu bahasa yang kita bisa kuasain juga gitu. Menurutku itu suatu kebanggaan bagiku ya, bagi anak muda ya. Karena kita bisa jadi multi bahasa gitu loh gitu. Kayak kan ada yang dalam teorinya tuh kita harus bisa menguasai bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah ya, dan menguasai bahasa asing. Iya, dia ada di sini kebetulan. Oh iya ada ya gitu kan. Iya. Bahasa langsung terlihat. Bener. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing gitu. Nah, oke, aku agak sulit nih berbahasa asing gitu, tapi untuk bahasa daerah seenggaknya aku bisa gitu. Ini bahasa ibuku gitu loh. Ya, gitu. Benar. Dan berarti ketika Rio mulai bikin konten itu tahun berapa kira-kira? Aku tuh bikin konten sebenarnya tuh udah dari 2022, 21, 22 gitu. Aku udah pernah bikin kayak ya siniar juga gitu-gitu. Aku berusaha untuk bagaimana caranya aku berbahasa Minang tapi jangkauannya bisa diterima semua orang. Ya kan kita nggak bisa, kenapa harus memaksakan pakai bahasa Indonesia? Sementara ada editing yang namanya subtitle atau kayak penerjemahan itu gitu. Kan kita bisa terjemahin pakai bahasa Indonesia toh gitu. Iya benar. Jadi makanya aku nggak, ya udahlah pakai bahasa Minang aja lah gitu kalau konten gitu. Tapi respons dari warganet yang khususnya mungkin menjangkau orang-orang Minang ya itu positif ya? Ya alhamdulillah positif, apalagi banyak diksi-diksi yang kukeluarkan dan banyak orang-orang Minang kan, apalagi yang udah merantau gitu-gitu kan. Banyak diksi-diksi yang kukeluarkan dan mereka udah lama gak dengar gitu. Aduh aku udah lama gak denger diksi ini nih kayak gitu. Jadi kayak melepas rindunya juga gitu. Oke, terima kasih Rio. Kita berpindah sedikit ke adik kita Sabrina. Iya. Aduh imut sekali Sabrina ini. Gimana kakak mau tanya-tanya Sabrina nih, kalau kesehariannya nih Sabrina menggunakan bahasa Betawi atau bahasa Indonesia di rumah? Aku sehari-hari di rumah maupun di sekolah sih pakai bahasa Indonesia. Tapi karena aku tinggal di Jakarta, aku juga menggunakan bahasa daerah Jakarta yaitu bahasa Betawi untuk komunikasi sehari-hari. Tetapi untuk komunikasi dengan orang yang lebih tua, aku menggunakan bahasa Betawi yang lebih sopan. Contohnya seperti apa tuh kok sopan? Lebih sopan contohnya ya. Kong mau kemana Kong gitu. Kalau nggak sopannya mana lu gitu? Ke teman ya. Teman mana lu? Audrey mau kemana lo gitu. Kong ya. Terus waktu Sabrina lomba nyanyi nih, itu kan juara 1 tingkat provinsi DKI Jakarta ya. Itu gimana perasaannya ketika itu? Ini pertama kali ikut lomba? Pertama kali. Pastinya senang sekali dan bangga sekali bisa menjadi juara 1 dari sekian banyaknya peserta. Terlebih lagi aku baru pertama kali ikut lomba Festival Tunas Bahasa Ibu dan meraih juara pertama, dan hal itu membuat
bangga sih, bangga banget aku. Iya, apalagi yang pertama langsung juara ya. Iya. Ada yang udah berkali-kali tapi belum ada Iya. rezekinya. Nah, itu ketika Sabrina juara, itu teman-teman bilang apa? Sabrina, kamu lomba apa? Aku mau ikut juga. Ada yang bilang kayak gitu nggak? Iya, ada yang bilang tertarik banyak. ya. Terus Sabrina tertarik buat ngajarin teman-teman atau Tertarik. belajar bersama. Tapi pada suka nyanyi juga nggak teman-temannya? Ada yang suka, Nyanyi. lumayan banyak lah, lumayan banyak. Berarti gurunya juga ini ya, sepertinya tahun ini ada lomba, ayo latihan bersama gitu ya. Iya. Udah siap-siap ya. Tapi Sabrina udah siap kalau tiba-tiba teman, Sabrina aku mau nggak belajar nyanyi bahasa daerah, mau ajarin nggak gitu? Mau jadi gurunya? Mau, walaupun dikit-dikit. Iya, karena kita harus berbagi ilmu walaupun sedikit ya. Itu kalau boleh tahu, kenapa waktu itu Sabrina memilih menyanyi? Mungkin kan ada lomba lain, ada pidato, ada bercerita gitu. Kenapa Mungkin menyanyi? karena hobi ya, kan hobi aku suka menyanyi gitu. Jadi aku pilih menyanyi. Udah. Oke. Dari dulu sih suka menyanyi. Sabrina suka menyanyi, akhirnya menyanyi dalam bahasa daerah. Iya. Kalau abang ini, si Bang Rio suka ngonten, akhirnya ngonten dalam bahasa daerah. Iya. Ini luar biasa sekali cara melestarikan bahasa daerah. Oke Rio, ini kan sekarang ini kita udah era digital ya Rio ya. Nah itu menurut Rio seperti apa sih peran media digital itu sendiri dalam menjaga dan menghidupkan bahasa daerah? Peran media ya. Iya, seperti media sosial gitu, khususnya konten lah ya. Ya. Sebenarnya dengan adanya kayak sosok aku ya aja gitu, kayak berasa Sosok Anda gitu. ya berasa menginfluence sekali gitu kan, mempengaruhi orang sekali. Tapi memang kayaknya ya harus memang dibiasakan aja menggunakan bahasa daerah gitu menurutku, karena kayak gunanya sosial media itu kan kalau bisa kan digunakan dengan sebaik mungkin ya gitu. Nah, banyak orang yang akhirnya mencari tontonan tuh yang walaupun karena kalau aku kan membuat konten itu pakai bahasa Minang itu konten hiburan kan. Nah, tapi kadang ada komedi juga ya. Betul. Karena basicnya aku juga stand up Kak, by the way gitu. Jadi bagaimana caranya konten hiburan ini tapi aku tetap selipkan bahasa Minangku gitu. Gitu. Jadi ya dua-duanya terlewati agar supaya nggak monoton gitu Kak gitu. Karena takutnya kalau terlalu ngajar di sosial media, kadang kayak misalkan kayak Sabrina nih pulang sekolah nge-scroll sosmed, kayaknya aduh pusing belajar terus gitu. Ya udah ganti lihat hiburan gitu kan. Nah, lihat hiburan ternyata nih pakai bahasa daerah gitu. Jadi perannya tuh lumayan sangat penting menurutku gitu ya gitu, di digital. Apalagi sekarang di peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2026 ini, kita sangat mendorong ya pemanfaatan digital untuk pelestarian bahasa daerah, khususnya di generasi muda nih. Kira-kira Rio ada harapan nggak? Atau cuman pengen menghibur gitu, wah kayaknya aku bikin konten kayak gini, mudah-mudahan nanti ada yang tertarik bikin konten hal yang sama nih. Atau gimana, apa dorongan motivasi dari untuk generasi muda kira-kira? Kalau aku dorongannya ya paling ini buat semua sih menurutku ya. Jadi nggak hanya anak muda. Oke, mungkin anak muda tuh banyak yang mulai gengsi pakai bahasa daerah gitu ya, berusaha untuk, apalagi ada bahasa jaksel gitu Kak. Iya, which is literally kayak gitu kan. Kayak menurutku nggak apa-apa karena ya bahasa daerah tuh nggak tahu ya, aku tuh selalu bangga gitu punya bahasa daerah tuh. Bahkan aku dipanggil sama teman-temanku yang di Jakarta dipanggil Uda tuh seneng banget gitu. Lebih menyentuh hati. Betul ya. Gitu. Terus kayak menurutku perannya tuh dari seusia Sabrina, mungkin dari SD gitu, memang udah dididik menggunakan bahasa ibunya, bahasa daerahnya gitu. Betul. Jadi biar dari kecil tuh dia udah ditanamkan aku tuh punya bahasa daerah gitu loh. Aku tuh punya bahasa daerah dan ini yang perlu ku gunakan di tempat yang memang tepat gitu loh. Kalau misalkan kamu di Jakarta terus kamu pakai bahasa daerah, ya orang nggak ngerti gitu. Tapi soalnya banyak banget aku temuin, aku kan sering pulang kampung juga ya Kak, ke Padang gitu. Dan kebanyakan sekarang tuh udah pakai bahasa Indonesia di mana-mana, kayak di tempat kopi atau di
kita belanja kemana tuh udah banyak yang pakai bahasa Indonesia gitu. Padahal ya kita kerasa lah ini orang Minang karena Iya, karena Minang. kelihatan logatnya loh gitu loh. Walaupun itu di Sumatera Barat. Betul. Jadi udah mulai kayak Bagaimana kalau bahasa Indonesia gimana kalau logatnya? Oke, misalkan aku pesan kopi kan gitu. Aku pesan kopi. Kak, aku mau pesan kopi ini dong 1, kopi susu 1 gitu kan. Ini bahasa Jakartanya ya lah ya, bahasa Jawa. Oke. Bahasa perantau. Bahasa perantaunya kayak Kak, aku mau pesan kopi 1 gitu kan. Ini bahasa Minang misalkan contoh gitu. Terus dia jawab kelihatan logatnya kok. Mau yang mana bang? Mau berapa bang gitu kan kelihatan ya logatnya. Ini nggak mungkin orang luar dong. Yang gitu. mana abang mau? Ya yang mana bang? Ada lagi bang gitu. Ini udah terdeteksi udah nih orang masih orang Minang. Minang. Iya nggak bisa. Aku orang Makassar bang nggak mungkin Atau gitu. mungkin pas Rio beli sesuatu di Jakarta gitu ya, beli baju gitu kan. Wah ini orang Minang. Langsung awalnya ini berapa ya bang gitu kan. Terus dia jawabnya pakai logat Minang gimana tuh? Terus ya bang bahasa awak salah gitu. Bahasa awak Berapa salah gitu? bang. Karena kelihatan kak. Maksudnya kayak dipaksain pun. Kadang ada orang yang maksa gitu kak. Jadi kayak dipaksain untuk pakai bahasa Indonesia ya tetap kelihatan gitu. Tetap karena apalagi kalau dia tumbuh dengan bahasa daerah itu kan. Nah cuman Selalu terbawa. itu sih. Jadi menurutku dididiknya tuh apa ya dari kecilnya dulu tuh udah dibiasain dulu bahasa daerah gitu. Yang penting dari kecil itu terbentuklah rasa bangga dan memiliki Betul, ya, identitas itu. tadi Ya, ya. ya, Gitu. Jadi ya. kemanapun akan terbawa. Itulah identitas tadi kan. Jadi kayak aku pun kalau udah ke Jakarta pun ya udah ketika aku ketemu sama orang Minang ya udah aku pakai bahasa Minang, nggak berusaha untuk kayak adu-aduan siapa yang paling bahasa Jakarta Bahasa gitu. gaul Bahasa gitu kan. gaul enggak gitu. Oke, nah menyambung dari apa yang Bang Rio tadi ceritakan nih Sabrina. Kalau di rumah Sabrina suka tuh kan nonton YouTube atau TikTok kan. Suka banget Iya, sih. kalau ada misalnya yang nyanyi bahasa Betawi di TikTok atau kartun berbahasa Betawi itu gimana? Senang nggak nontonnya? Senang banget sih, tertarik banget karena kan bahasa Betawi kan yang paling aku pahami dan digunakan untuk sehari-hari gitu. Ada film yang Sabrina suka nggak yang berbahasa Betawi gitu, yang ada bahasa Betawinya mungkin? Kayaknya ada cuma lupa judulnya deh. Tapi tahu ya. Tapi tahu. Kalau di sekolah senangnya berlatihan bahasa daerah gitu, bernyanyi dalam bentuk nyanyian atau mainan, bermain gitu. Tentu saja nyanyian dong karena hobi aku lebih ke nyanyi ya. Oke. Tapi yang pasti Sabrina kan mungkin tidak semua yang bisa menyanyi. Iya. Tapi setidaknya Sabrina bisa memberi motivasi supaya teman-teman bisa ikut lomba ya. Iya. Oke. Baik Sobat Bahasa, UNESCO percaya bahwa belajar dengan bahasa ibu bisa meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan rasa percaya diri anak. Nah di Indonesia ini sejalan dengan prinsip yang tadi kami bilang, Trigata bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kembali lagi ke Rio nih. Rio, ini seberapa penting sih bahasa daerah kalau dikenalkan di sekolah Rio? Di sekolah lo ya, Oke, di bukan sekolah. di lingkungan lo ya, Oke, bukan di sekolah. pasar. Khususnya nih mungkin di jenjang pendidikan dasar. Mungkin tadi Rio sudah menyinggung sedikit. Betul. Apakah pendidikan multibahasa itu realistis dan relevan untuk masa depan anak-anak di Indonesia? Menurut Rio gimana? Susah Betul. nggak kira-kira? Enggak, menurutku enggak ya. Kalau apalagi untuk anak-anak yang tinggal di daerah tersebut gitu. Misal kayak dari Makassar dengan bahasa Bugisnya, Sunda Jawa Barat dengan Sundanya gitu, Sumatera Barat dengan Minangnya gitu. Menurutku enggak akan kesulitan, apalagi lingkungannya juga mendukung gitu kan. Nah, aku juga menemukan diajarkan dengan bahasa Minang juga waktu sekolah pindah ke Padang itu, ke Sumatera Barat itu. Makanya aku cepat dalam menangkap bahasa itu, apalagi kayak aku baru menangkap pelajaran maksudnya. Menangkap pelajaran dengan bahasa Minang. Dengan bahasa Minang, maksudnya kayak juga aku pun juga akhirnya kan aku bilang tadi kan aku nggak cukup 1 tahun udah bisa mempelajari bahasa Minang karena lingkungannya semuanya pakai bahasa mendukung. Di rumah aku bahasa Minang, di sekolah pun bahasa Minang gitu. Jadi walaupun ya pendidikan bahasa Minang tuh nggak ada menurutku ya, karena adanya tuh seni budaya Minang, budaya alam Minangkabau kalau nggak salah ya ada BAM gitu pelajarannya. Itu membahas tentang budaya dan itu bisa diajarkan pakai bahasa Indonesia juga gitu. Iya. Nah menurutku kayak penting banget, apalagi di sekolah dasar ya, karena memang
penyerapan bahasa itu memang dari usia dini menurutku gitu. Jadi ya itu udah balik dari pengalamanku pribadi. Aku umur 8 tahun aku lancar menyerap bahasa Minang. Soalnya ada contoh abangku, Mm-mm. dia udah lulus SMP pindah sama barengan kita dan dia sampai sekarang nggak lancar gitu bahasa Minangnya. Karena faktor usia. Betul, Hmm. karena daya tangkapnya dalam berbahasa tuh udah beda gitu. Iya, benar. Kalau aku masih bisa menyerap itu kan karena masih kecil gitu. Itu sih. Jadi makanya menurutku penting dididik dari dini gitu. Bahkan kalau misalkan pun memang di sekolah dasar, di sekolahnya ya diajarkan bahasa daerah tuh menurutku sangat penting sih gitu dan ya sangat relevan karena ketika kita berkumpul di ibu kota nih misalkan gitu, kita punya bahasa masing-masing dan di situ kan letak keberagaman kita. Betul. Gitu. Itu sih menurutku. Penting sekali, terbukti ya dari Sabrina ya sejak SD. Sekarang usianya berapa? 11 11 tahun. tahun. Rio Ya. belajar di usia 8 tahun ya. 8 tahun. Nah, akhirnya di usia 11 tahun Sabrina sudah berprestasi di tingkat Iya. provinsi. Itu keren banget. Terima Nah, kasih. coba gimana kalau kita dengar Sabrina nyanyi ya? Boleh Karena suaranya sih. pasti merdu banget. Oke. Ya, sahabat bahasa, kita saksikan Sabrina menyanyi dalam bahasa Betawi. Silakan Sabrina. Ini pantun keramat karem, gunung meletus suaranya serem, sayang disayang. Angin dari gunung laksana serem, sayang disayang. Angin dari gunung laksana serem, jiwa manis indung disayang. Kalau mata saya ngantuk gak mau merem, kampung keramat dilanda banjir. Gunung meleduk berwates Lampung, kerangnya pecah sampai atasnya ngapung, sayang disayang. Air di laut emang ombak terkepung, sayang disayang. Air di laut emang ombak terkepung, aduh sayang jiwa manis. Air di laut sampai masuk ke kampung, keramat karem dilanda banjir. Oke, Rio nggak tidur kan? Ngantuk-ngantuk sih, sepoi-sepoi enak banget suaranya. Enak banget suaranya ya. Iya. Kasih. Sabrina, ini kakak mau penasaran ya. Ini kan Sabrina masih di sekolah nih usia SD. Kan kita gak tahu nanti mungkin Sabrina merantau ke provinsi yang lain, mungkin ke luar negeri. Nah itu masih menggunakan bahasa Betawi gak nanti tuh? Mau Kan lama-lama kan dong. bisa bahasanya hilang. Jelas dong mau, karena kan aku orang Jakarta ya, pasti aku akan menggunakan bahasa daerah Jakarta gitu. Oke, baik. Ya baik sahabat bahasa, dari Rio dan Sabrina hari ini kita bisa melihat satu benang merah ya, bahwa bahasa daerah itu hidup kalau digunakan dan akan punah kalau ditinggalkan. Setuju ya? Betul. Setuju khususnya di lingkungan di usia dini tadi ya Rio ya. Betul. Baik sahabat bahasa, Hari Bahasa Ibu Internasional bukan sekadar peringatan, tapi pengingat bahwa bahasa ibu yang di Indonesia kita kenal sebagai bahasa daerah adalah fondasi pendidikan, identitas, dan kebudayaan. Di usia ke-26 ini, Hari Bahasa Ibu Internasional, kita diajak untuk melihat peran generasi muda bukan hanya sebagai pewaris, tapi penentu masa depan bahasa. Nah Rio, tadi kita udah berbincang cukup banyak ya. Satu kalimat untuk generasi muda Indonesia, kenapa mereka harus bangga berbahasa daerah? Oke. Kalau menurut aku, kenapa kita harus bangga pakai bahasa daerah? Karena di Indonesia itu adalah
bentuk dari keberagaman kita tentunya. Kita bertopang pada Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, berbeda-beda satu jua, dan salah satunya selain dari budaya adalah salah satunya adalah bahasa kita gitu, dan kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, menurutku bagaimana kita bisa bangga itu tuh karena ya kita bisa punya bahasa masing-masing loh gitu. Setiap kota, setiap daerah kita punya bahasa masing-masing, dan belum tentu di luar negeri punya bahasa yang seperti itu gitu loh. Aku juga nggak terlalu tahu ya gitu, tapi sepertinya kita tuh yang lumayan kaya gitu. Dan ya meskipun sudah agak banyak yang sedikit punah ya gitu bahasa-bahasa daerah di Indonesia, tapi dengan adanya Hari Bahasa Ibu Internasional, semoga kita yang di daerah, anak-anak daerah itu bisa melestarikan bahasa daerah kita ya tanpa malu sih. Itu harus bangga. Oke, harus bangga teman-teman Ya. generasi muda. Oke, Sabrina, kira-kira apa motivasi Sabrina untuk teman-teman yang menonton video ini? Buat teman-teman yang menonton acara ini, jangan malu ya buat menggunakan bahasa daerah. Sebenarnya menggunakan bahasa daerah itu sebuah kebanggaan loh. Nah, aku aja suka bahasa Betawi gitu, karena aku suka memutar lagu-lagu Betawi seperti Jali-Jali, Ondel-Ondel, terus Sirih Kuning, Kramat Karem, dan masih banyak lagi. Dan aku sering menyanyikan lagu itu di lomba aku. Luar biasa sekali loh. Semoga motivasi Sabrina sampai ke hati teman-teman ya. Amin. Biar banyak teman-teman yang bisa ikut Ya. lomba tahun ini, persiapkan diri, oke? Oke. Semangat lagi ya. Ya. Oke, baik sahabat bahasa, berbahasa daerah bukan tanda tertinggal, melainkan adalah wujud kesadaran dari mana kita berasal. Mari kita rawat bahasa ibu dari rumah, di sekolah, di ruang-ruang digital, dan di hati kita. Karena masa depan pendidikan multibahasa ada di tangan kita semua. Akhirnya saya Devi Farhana mengucapkan hatur nuhun, tarimo kasih, tampiaseh, terima kasih, dan sampai jumpa di siniar berikutnya.